Halo Bu Niluh dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait Accounting for Leases. Kelompok kami terdiri dari Hans Benedict, Valderina, Elaine, lalu juga ada Marcelin Tan, dan Arneta. Pertama yang akan saya jelaskan itu adalah terkait the leasing environment. Sebelum lebih dalam dibahas, saya akan menjelaskan apa sih itu lease. Jadi, lease adalah suatu perjanjian kontrak yang mengalihkan hak untuk menggunakan aktiva dalam periode waktu yang ditentukan. Terdapat dua pihak dalam kontrak lease, yaitu yang pertama adalah lessor atau penjual sewa, yaitu pihak yang memiliki aset, dan yang kedua adalah lessee atau pembeli sewa, yaitu pihak yang membutuhkan aktiva. Terdapat dua macam leasing bagi lessee, yaitu yang pertama adalah operating lease. Pada jenis leasing ini, lessee menyewa aset atau barang untuk jangka waktu tertentu yang lebih singkat. Lalu pada akhir masa sewa, aset dikembalikan kepada lessor atau lessee dapat memperpanjang masa sewa atau mengakhiri perjanjian. Lalu yang kedua adalah finance lease. Pada jenis leasing ini, lessee menyewa aset untuk jangka waktu yang lebih lama. Lalu lessee membayar sewa yang mencakup biaya sewa, serta membayar sebagian atau seluruh biaya perawatan, pajak, dan asuransi atas aset tersebut. Juga lessee memiliki opsi untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan membayar harga pembelian yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian keuntungan leasing bagi lessee. Nah, manfaat bagi lessee yang pertama adalah 100% pembiayaan dengan harga tetap. Yang kedua adalah perlindungan atas keusangan aset. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas, di mana leasing memberikan fleksibilitas kepada penyewa untuk memilih jangka waktu sewa yang sesuai dengan kebutuhan mereka pada kebutuhan bisnis atau pribadi mereka. Yang keempat adalah keuntungan pajak. Dalam beberapa kasus, biaya leasing dapat dianggap sebagai pengeluaran bisnis dan dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Hal ini dapat memberikan manfaat pajak kepada penyewa dalam mengurangi beban pajak mereka. Selanjutnya adalah keuntungan leasing bagi lessor. Keuntungan yang pertama adalah satu, memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua adalah meningkatkan penjualan. Yang ketiga adalah manfaat pajak, di mana dalam beberapa yurisdiksi, lessor dapat memperoleh manfaat pajak melalui leasing. Misalnya biaya perolehan dan pemeliharaan aset bisa menjadi pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pendapatan lessor untuk tujuan perpajakan. Hal ini dapat membantu mengurangi beban pajak dan meningkatkan penghasilan bersih untuk lessor. Yang keempat adalah memberikan nilai sisa yang tinggi kepada lessor, di mana dengan memberikan nilai sisa yang tinggi, lessor dapat menjual kembali aset pada akhir masa sewa dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai sisa yang ditetapkan. Sekarang kita akan membahas tentang lessee. Jadi lessee itu adalah pihak yang menyewa atau bisa kita sebut sebagai pihak penyewa. Nah, berikutnya lessee itu dia menggunakan effective interest method untuk menghitung atau mengakui beban bunga atas liabilitas sewa. Selain itu, lessee juga mencatat beban penyusutan sebagai right of use asset. Sekarang masuk ke pengukuran dari list liability dan list asset. Nah, jadi dari yang poin pertama kita akan mulai bahas dari jangka waktu sewa. Untuk jangka waktu sewa sendiri itu bersifat non-cancelable, jadi waktu yang udah ditetapkan itu nggak bisa dibatalkan. Kemudian juga ada bargain renewal option, jadi dia itu merupakan opsi untuk tawar-menawar. Poin yang berikutnya adalah mengenai list payment. Jadi di sini tuh ada apa aja sih yang termasuk dengan list payment? Nah, yang pertama itu ada fixed payment atau pembayaran tetap. Yang kedua itu ada variable payment yang berdasarkan indeks atau kurs. Yang ketiga itu ada guaranteed residual value, dan yang keempat adalah pembayaran terkait opsi pembelian atau terminasi secara wajar yang akan dilakukan oleh penyewa. Poin yang ketiga adalah mengenai nilai diskon. Nah, jadi di sini itu lessee menghitung present value dari pembayaran sewa menggunakan implicit interest rate. Kemudian lessee juga bisa menggunakan incremental borrowing rate ketika lessee sulit menentukan implicit rate-nya. Berikut ini adalah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk pencatatan dari sisi lessee. Yang pertama itu ada jurnal kapitalisasi aset, kemudian ada jurnal pembayaran leasing, terus ada juga jurnal untuk bunga. Masih berhubungan dengan yang sebelumnya, berikut ini adalah lanjutan jurnal-jurnal yang diperlukan, yaitu ada jurnal amortisasi, jurnal dengan bargain purchase option, dan juga jurnal tanpa bargain purchase option. Jurnal-jurnal ini akan diperjelas kembali di bagian perhitungan. Selanjutnya kita masuk ke lessor. Lessor adalah pihak yang memiliki aset atau pihak yang menyewakan. Biaya sehubungan dengan lease ada dua, yaitu biaya executory cost yang mencakup biaya asuransi, maintenance, dan biaya pajak. Biaya executory cost biasanya dibayar lessee, namun bisa juga dibayar oleh lessor. Biaya kedua adalah biaya initial direct cost yang mencakup biaya notaris pengurusan surat yang akan dibayar oleh lessor. Ada perbedaan jurnal di tanggal lessor menerima pembayaran pertama dari lessee. Sebelah kiri adalah jurnal bila lessor tidak membayar executory cost, yaitu cash pada lease receivable. Dan sebelah kanan bila lessor yang membayar executory cost, yaitu cash pada lease receivable
dan executory cost. Dalam pencatatan kapital atau finance list, ada dua pembagian lagi, yaitu direct financing list dan sales type list. Dalam direct financing list, cost lessor dan lessee sama karena lessor tidak memproduksi, sedangkan dalam sales type list, cost lessor dan lessee berbeda. Pelakuan akuntansi atas initial direct cost untuk jenis-jenis ini akan berbeda. Pelakuan akuntansi atas initial direct cost untuk jenis-jenis list akan berbeda. Untuk operating list, ada 4 jurnal untuk sisi lessor. Jurnal pertama di sebelah kiri, jurnal ketika tanda tangan kontrak pertama. Jurnal kedua di sebelah kanan, jurnal depresiasi dari list equipment karena barang masih milik lessor. Jurnal operating list berikutnya terkait initial direct cost pada sebelah kiri. Dan di akhir tahun, jurnal amortisasi sebelah kanan. Untuk kapital atau finance list, ada 3 jurnal, yaitu jurnal ketika penandatanganan kontrak pertama, jurnal penyesuaian bunga aktual, dan jurnal depresiasi di akhir tahun pertama. Untuk tahun berikutnya, pada tanggal 1 ada jurnal pembalik penyesuaian bunga aktual dan jurnal penerimaan pembayaran kedua. Oke, sekarang kita akan masuk ke perhitungannya. Di sini udah ada soalnya, teman-teman boleh pause dulu untuk baca soal. Oke, sekarang nomor 1 kita diminta untuk mencari PV-MLP-nya. Nah, karena tadi di soal itu disebutkan bahwa lisi itu mengetahui tingkat bunga implisit sebesar 10%. Makanya kita di sini akan menggunakan PVF dan PVAD yang 5,10%. 5 itu kita dapat dari jangka waktunya. Setelah itu, pertama-tama kita harus mencari dulu PV of rental payment dengan cara mengalihkan rental payment yang ada di soal tadi sebesar 20.000 dengan PVAD 5,10% yang sudah diketahui di soal. Lalu hasilnya kita dapat 83.397,40. Setelah itu kita harus mencari PV BPO dengan cara mengalihkan harga BPO tadi di soal sebesar 5.000 dengan PVF yang sudah diketahui. Hasilnya kita dapat 3.104,50. Setelah itu baru kita bisa mencari PV MLP-nya dengan cara menjumlahkan PV of rental payment dan juga PV BPO. Sehingga kita bisa dapat total PV MLP-nya sebesar 86.501,90. Selanjutnya, kita akan membuat tabel schedule list payment, di mana di sini telah tertera tabel dengan simbol-simbol yang telah diberikan. Untuk kolom A, itu nilai nominalnya akan diperoleh sebesar 20.000 yang telah diketahui di soal. Kemudian untuk kolom B, itu akan 10% dikalikan dengan D di periode sebelumnya. Nah, kita akan menggunakan 10% ini dikarenakan diketahui di soal bahwa lesi itu telah mengetahui tingkat bunga implisitnya. Kemudian untuk kolom C akan diperoleh dari A dikurangi dengan B, dan yang terakhir kolom D akan diperoleh dari D di periode sebelumnya dikurangin dengan kolom yang C. Kemudian, selain itu, jika dilihat di baris paling bawah, yaitu di tanggal 1 Februari 2023, kita dapat melihat bahwa di kolom A itu nilainya akan sebesar nilai nominal BPO, yaitu 5.000, dan untuk di kolom D sendiri, itu nilai nominalnya harus 0, sehingga di kolom C, kita akan menggunakan nilai nominal yang sama dengan kolom D di periode sebelumnya, yaitu 4.545,43. Dan yang terakhir di kolom B akan diperoleh dengan A dikurangi dengan C. Sekarang nomor 3, kita diminta untuk membuat jurnal. Yang pertama itu untuk tanggal 1 Januari 2019. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi lesi. Di tanggal 1 Januari 2019 itu terjadi transaksi lease. Makanya kita harus membuat jurnal, yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 86.501,90. Angka ini bisa kita dapatkan dari perhitungan PVMLP di nomor 1 tadi. Selanjutnya di tanggal 1 Januari 2019 itu juga ada pembayaran pertama, di mana jurnalnya adalah lease liability pada cash sebesar 20.000. Karena artinya utang kita berkurang dan juga uang kita berkurang. Sementara itu, untuk sisi lessor, jurnal saat transaksi lease terjadi yaitu ada lease receivable pada equipment. Hal ini dikarenakan piutang kita bertambah serta equipment kita berkurang. Nah, nilai nominalnya itu sama juga dengan sisi lesi yang telah sebelumnya dijelaskan oleh Valda. Kemudian untuk jurnal pembayaran pertama, yaitu ada cash pada lease receivable dikarenakan kita menerima uang kas dan juga piutang kita berkurang dengan nilai nominal yang sama juga dengan sisi lesi. Tanggal 31 Desember 2019, pertama-tama kita harus membuat jurnal untuk adjustment bunga accrual. Jurnalnya adalah interest expense pada lease liability sebesar 6.650,19. Angka ini bisa kita dapat dari schedule list payment di bagian interest on liability di tanggal 1 Januari 2020. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal untuk adjustment depresiasi aset. Jurnalnya adalah depreciation expense pada right of use asset sebesar 17.300,38. Nah, angka ini kita dapat dari 86.501,90 dibagi 5 tahun jangka waktunya, karena kita menggunakan metode depresiasi garis lurus.
Sedangkan untuk sisi lessor, jurnal adjustment bunga akrual yaitu lease receivable pada interest revenue sebesar sama nilai nominalnya dengan sisi lesi tadi. Kemudian untuk adjustment depresiasi aset, yaitu jurnalnya adalah depreciation expense lease equipment pada accumulated depreciation lease equipment dengan nilai nominal yang sama juga dengan sisi lesi yang telah dijelaskan Valda sebelumnya. Tanggal 1 Januari 2020, kita harus membuat jurnal pembalik untuk adjustment pembayaran bunga di tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya adalah lease liability pada interest expense. Angkanya masih sama seperti yang tadi. Kemudian, jurnal selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk pembayaran kedua. Jurnalnya itu adalah interest expense, lease liability pada cash. Interest expense dan lease liability, angkanya itu bisa didapat dari perhitungan yang ada di schedule lease payment. Kemudian, cash itu adalah penjumlahan dari interest expense dan lease liability. Sementara untuk sisi lessor, jurnal pembalik adjustment pembayaran bunga yaitu interest revenue pada lease receivable sebesar nominal yang sama juga. Dan untuk jurnal pembayaran kedua yaitu ada cash pada lease receivable sebesar nominal yang sama yaitu 20.000. Ya, untuk tanggal 1 Februari 2023, ketika BPO di exercise, jurnalnya itu adalah interest expense, lease liability pada cash. Interest expense dan lease liability itu angka yang bisa didapat dari perhitungan yang ada di schedule lease payment, kemudian cash itu adalah penjumlahan dari interest expense dan lease liability. Kemudian untuk sisi lessor, ada dua kondisi yaitu saat BPO di exercise, maka jurnalnya adalah cash pada interest revenue dan lease receivable. Nah, hal ini dikarenakan kita mendapatkan uang kas dan juga pendapatan bunga, serta piutang kita berkurang, sebesar nilai nominal yang sama dengan sisi lesi. Kemudian, kondisi yang kedua, apabila BPO tidak di exercise, maka yang berbeda itu adalah kita akan mendapatkan equipment, sehingga jurnalnya itu adalah equipment pada interest revenue dan lease receivable dengan nilai nominal yang sama dengan di atasnya. Nah, selanjutnya di nomor 5 ini ada soal tambahan mengenai saat tanda tangan kontrak lease, sales type lease, yang dapat teman-teman pause terlebih dahulu. Nah, untuk di sisi lessor, jurnal yang pertama yaitu ada lease receivable pada sales revenue sebesar 35.000, dan yang kedua ada cost of goods sold sebesar 15.000 pada inventory dan initial direct cost sebesar 10.000 dan 5.000. Sekarang kita masuk ke specialist accounting problem. Topik pertama yang akan dibahas adalah order list adjustment. Dalam order list adjustment dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah executory cost. Executory cost adalah beban-beban normal yang berkaitan dengan kepemilikan aset sewaan seperti asuransi properti dan pajak properti. Yang kedua adalah lease prepayments and incentive. Bagian ini berkaitan pada adjustment terhadap nilai right of use asetnya untuk setiap lease prepayment, lease incentive, dan initial direct cost yang dilakukan sebelum atau pada tanggal mulai berlakunya. Nah, untuk contoh jurnalnya dapat dilihat di bagian kiri tengah. Yang ketiga adalah initial direct cost. Initial direct cost adalah incremental cost dari lease yang tidak akan terjadi jika lease tidak dilaksanakan. Contoh biaya yang termasuk dan tidak termasuk dalam initial direct cost dari sisi lessee dan lessor dapat dilihat dari gambar di kiri bawah ini. Sekarang kita masuk ke bagian presentation, disclosure, and analysis. Pertama, presentation. Dari sisi lessee adalah ringkasan mengenai bagaimana lessee melaporkan informasi yang terkait dengan finance and operating lease dalam financial statement. Dari gambar di sebelah kiri dapat kita lihat bahwa kategori all leases mana saja yang termasuk dalam statement of financial position dan income statement. Lalu, dari sisi lessor adalah ringkasan mengenai bagaimana lessor melaporkan informasi yang terkait dengan jenis penjualan dan operating leases dalam financial statement. Pada gambar di sebelah kanan dapat dilihat untuk kategori finance lease dan operating lease yang mana saja yang termasuk dalam statement of financial position dan income statement. Sekarang kita masuk ke bagian disclosure. Jadi, lessee dan lessor juga harus menyediakan kualitatif dan kuantitatif disclosure tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Berikut sekarang saya akan menjelaskan ilustrasi jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan untuk lessee, yaitu yang pertama adalah total lease cost, yang kedua adalah finance lease cost, yang ketiga adalah low value and short term lease cost, yang keempat adalah weighted average remaining lease term and weighted average discount rate. Yang kelima adalah maturity analysis of finance lease liabilities. Lalu berikutnya adalah untuk ilustrasi jenis informasi kuantitatif yang harus diungkapkan untuk lessor, yaitu adalah yang pertama adalah lease related income, yang kedua adalah income from variable lease payments, tidak termasuk dalam lease receivable. Yang ketiga adalah the component of the net investment in sales type dan other financing lease. Yang keempat adalah a maturity analysis for operating lease payments dan a separate maturity analysis for the lease receivable management approach for risk associated with residual value of lease asset. Sekarang kita masuk ke bagian analisis. Bertambahnya aset dan liabilitas, sejumlah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Perubahannya itu yang pertama adalah return on asset akan menurun. Yang kedua adalah
earnings before interest, pajak serta EBITDA. Lalu yang ketiga adalah debt to equity ratio akan meningkat dan interest coverage ratio akan menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.